Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang berani memimpin doa? Ayo. Imam. Pak Imam. Oh iya, ayo Saya Kak Imam, Kak tidak Imam. Bu. Nah, Malu Kak Bu. Imam, ayo dipimpin doa Kak Imam. Oke, kita mulai Ayo, dengan mari, basmalah teman-teman. dan membaca doa ya. Ya. Mari Bismillah. teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau absen dulu. Anak-anak kira-kira semuanya di sini sudah komplit teman-temannya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah komplit berarti sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Perlu kita syukuri ya bahwa kenikmatan yang paling utama itu adalah sehat. Kalau kita sehat, kita bisa nuntut ilmu dengan baik sama teman-temannya ya. Kalau sehat, kita bisa jajan bareng. Seneng kan? Senang Bu, dijajarkan. Siap. Oke, sekarang sebelum pembelajaran biar lebih semangat lagi, yang paling nanti keras suaranya berarti yang paling semangat. Oke, tepuk semangat ya. Oke, sama Bu Ani yuk. Ya Bu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih semuanya. Ya. Anak-anak semuanya, pada siang ini kita akan belajar yaitu mengenai Arya. Nah, gambarnya siapa itu? Gambar Bu Guru. Gambar Bu Guru, kan Bu Guru cewek. Ya. Oke, Arya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang Arya, kalian di antara dari kalian pernah enggak yang pernah dapat tugas bahasa Indonesia lalu tidak punya novel? Kalian apa biasanya sama temannya? Minjem. Kalau Kak Fat, Kak Imam, Kak Pun mau main sepak bola tapi nggak punya bolanya, gimana? Oh, beli. Alhamdulillah. Kalau belum punya uang? Orang tua. Menangis Bu. Oh, menangis. Anak pinter, anak soleh kok nangis ya. Kalau ibunya di rumah itu ada hajatan, kemudian alat-alat masaknya itu kurang. Biasanya apa yang dilakukan sama ibunya? Pinjem ke Bu RB, Bu. Pinjam tetangga Bu. Pinjam sama tetangga. Nah, berarti gambarannya kita nanti akan belajar tentang apa anak-anak? Pinjem. Bahasa fikihnya namanya adalah Arya. Nah, untuk bisa mencapai pembelajaran yang maksimal, maka kita harus melihat yaitu kompetensi dasarnya dulu. Kita bisa pengertian dan dasar hukumnya, mampu menguraikan ketentuan Arya, kemudian mampu mengimplementasikan ketentuan Arya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa kira-kira? Kalau kita sudah punya pengetahuan yang cukup, maka nanti kita bisa melaksanakan Arya itu sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Apakah sudah siap? Siap Bu. Oke, lanjut sekarang. Di awal tadi sudah saya beri gambaran bahwa Arya itu adalah suatu pinjam meminjam. Nah, dari segi bahasa, Arya itu adalah pinjaman. Nah, kalau menurut istilah syara, yaitu suatu akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil
manfaatnya. Nah, contohnya di sini Mbak Najihah sama Mbak Nurul. Nah, Mbak Najihah itu punya buku baru, lalu dipinjamkan sama Mbak Nurul. Nah, boleh Bu? Boleh. Nggak boleh Bu, masih baru. Oh, masih baru. tapi boleh gimana? Bu. Kalau masih baru belum boleh. Ya nanti kalau sudah Mbak Najihah sudah selesai dibaca, boleh kan ya dipinjam ya? Iya. Kan temennya. Iya, temenan. Oke. Nah, anak-anak semuanya, dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah dijelaskan bahwa dasar hukum Ariyah ini sudah jelas sekali. Ya, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan suatu kebajikan dan ketaatan. Seperti tadi, ada temannya yang butuh buku, maka kita pinjami. Ada temannya yang butuh sepeda, mau ke pasar, maka kita pinjami. Tetapi ingat, jangan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Oke. Nah, anak-anak semuanya, di sini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama, Mbak Nurul. Mana Mbak Nurul? Hadirah Bu di sini. Mbak Nurul sama Kak Kun sama Kak Fat ya, satu kelompok ya. Oke Bu. Ya, Kak Fat nggak boleh menggoda Mbak Nurul loh. Iya Bu, siap. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Najihah, ada Kak Imam, ada Mbak Hafidah. Oke, siap Mbak Najihah? Siap Bu. Siap. Mbak Najihah jangan goda Pak Imam ya. Aduh, boten pareng goda nggih. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga ada Mbak Onia, ada Hadirah Bu. Mbak Ana, ada Kak Masrur, ada Mbak Fatih. Siap. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Nah, di LKPD ini kita Mana LKPD-nya Bu? ini Nggak kelihatan. udah kelihatan. Oke, tak bacakan ya. Bu LKPD-nya. Jalan. Iya, tak bacakan, ditulis ya anak-anak ya, anak pinter, anak solihah. Kalian itu sering kan melihat teman-teman kalian itu di kelas pinjem pensil, pinjem pulpen, pinjem penghapus, tapi pinjamnya itu tidak izin dulu. Nah, kalau dalam fikih ya itu disebut dengan ghosab. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang gini. Menurut kalian apa hukumnya? Bisa dipahami? Ya Bu. Supaya tidak menggosok. Nah, menurut kalian kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang harus diterapkan itu apa? Oke? Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Diskusikan. Ya Bu. Ya, saya beri waktu 5 menit. Cukup? Oke. Cukup Ibu. Iya, sekarang coba anak soleh dari kelompok 1 atau solihah, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Oke. Monggo. Ghosab hukumnya dosa toh Bu? Wong nggak bilang sama temene, teko-teko ngambil. Iya. Nggak boleh Bu. Oh iya, menurut kelompok 1 tidak boleh dan itu dosa. Terus apa yang dilakukan biar tidak gosok? Permisi. Ya kalau permisi Bu, kalau mau pinjem apa-apa bilang sama yang punya. Dan jangan ini Bu, jangan pinginan sama miliknya temen. Iya, jempol sekali, pinter ya. Kelompok 2 sekarang, coba. Siapa ini? Saya Saya. Bu. Mbak Najihah, Kak Imam, atau Mbak Hafidah? Mas Najihah dulu. Aduh.
Coba diutarakan ke depan teman-temannya. Sob nggak boleh Bu, harus izin Bu. Ya. Terus biar nggak gosip bagaimana caranya? Izin dulu Bu, dicari yang punya. Oh, pinter sekali. Iya, jawaban yang luar biasa bagus ya. Dari kelompok 3 ada Mbak Ponia. Ya, saya Bu. Iya. Mau menjawab Bu. Mau menjawab. Iya, Iya. anak pinter. Ayo. Kalau saya biar nggak gosop itu membeli Bu, Membeli. Iya, semoga Iya, biar nggak gosop. terus. Iya. Terus hukumnya apa caranya- menurutnya? Caranya kalau saya itu nyelengi dulu Bu, baru. Iya, kalau langsung beli kan keberatan Bu, langsung cash. Berarti saya nyelengi dulu Bu. Wah, hebat Mbak Ponia, Masya Allah, Subhanallah. Lalu apa hukumnya gosip Mbak menurut kelompok 3? Menurut saya ya tidak boleh Bu, kan tidak izin, daripada tidak izin nanti dimarahi, kan mending membeli Bu. Pinter. Tepuk tangan semuanya untuk anak-anak kalian semuanya tuh. Oke, iya. Anak-anak semuanya, perhatikan pada slide selanjutnya, yaitu ada hukum Arya. Bisa nanti kalian melihat bahwa apa yang kalian diskusikan itu berkaitan yaitu dengan hukum pinjam meminjam yang sesungguhnya. Ada mubah, sunnah, wajib, dan haram. Mubah ketika hukum asal Ariyah ini yang tertuang di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kita sebagai makhluk itu pasti tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Ya, kita tidak mungkin akan bisa hidup sendiri, tapi pasti membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain, maka orang lain juga akan butuh kita. Kemudian sunnah, artinya pinjam meminjam itu yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan yang memang dibutuhkan. Ya, seperti tadi mau mengerjakan PR se-Indonesia, lalu kita pinjam sama temannya no-PR. Wajib, hukum Arya bisa menjadi wajib apabila kebutuhan tersebut itu memang sangat betul-betul terdesak. Misalnya ada orang istrinya hamil ya, kemudian mau melahirkan ke puskesmas. Nah, karena tidak punya kendaraan, maka kita sebagai umat muslim melihat kondisi yang seperti itu wajib hukumnya kita meminjami kendaraan yang kita punya agar orang tersebut itu bisa sampai ke puskesmas dengan selamat ya. Tapi bisa juga loh anak-anak, hukumnya haram apabila pinjam meminjam yang dipergunakan itu adalah pinjam meminjam untuk maksiat. Wow, sangat banyak sekali barang yang bisa digunakan untuk maksiat. Maka di sini kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana dengan tadi di hasil diskusinya? Kalian semuanya luar biasa. Betul sekali bahwa ghosab itu sesuai dengan hadis Bukhari Muslim hukumnya haram. Man akhadha shibran minal ardi dzulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardina. Barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka nanti Allah akan menimbulkan dengan tanah. Iya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Lalu apa hubungannya Ariyah tersebut bisa hukumnya itu tidak tepat atau dosa dikarenakan tidak terpenuhinya rukun-rukun Ariyah. Nah, apa saja rukunnya? Ada mu'ir, ada musta'ir, ada musta'ar, ada sighat ijab qabul. Nah, tadi dalam ghosab orang yang meminjami ada. Kemudian orang yang meminjam ada. Lalu barang yang akan dipinjam ada. Tapi kurang apa anak-anak? Satu yang belum terpenuhi. Ada, Pak. Yaitu Ngomongnya Bu. iya betul, belum ada sighat ijab qabul karena belum tentu orang itu yang dipinjami barangnya itu rela ya atau ikhlas. Oke. Lanjut sekarang ya. Kalau tadi rukun itu misalnya terpenuhi, tapi rukun itu harus memenuhi syarat.
Ya, ada beberapa syaratnya. Syarat mu'ir, yaitu berbuat kebaikan, barang yang dipinjamkan itu benar-benar milik sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian syarat musta'ir, siapa tadi musta'ir, anak-anak ingat? Musta'ir siapa? Orang yang meminjam, Bu. Orang yang meminjam, pintar, bisa berbuat kebaikan. Amanah, apa itu amanah? Tanggung jawab, Ibu. Kakaknya Anda. Bukan, Kak Imam. Amanah itu orang yang bisa dipercaya. Ya, hanya mengambil manfaatnya saja ya anak-anak ya. Tidak boleh mengambil barangnya, tetapi hanya manfaatnya saja. Lalu, bagaimana syarat barang yang dipinjam? Barang yang dipinjam itu haruslah barang yang benar-benar milik orang yang meminjamkan. Ya, bukan barang orang lain. Memiliki manfaat yang jelas dan barang itu bersifat tetap. Nah, perhatikan. Tetap itu maksudnya tidak habis setelah diambil manfaatnya. Nah, Mbak Najihah pinjam es sama Kak Imam pinjam es Kak, diminum habis, kan ada manfaatnya Bu, jadi nggak ngelak lagi lah, tapi barangnya habis, boleh nggak itu? Habis. Nggak boleh ya? Ya. Iya, tidak boleh, harus barang yang bersifat tetap atau kekal. Lalu sigot ijab qabul itu harus ada ucapan rela. Maka tadi sudah saya katakan, sob itu tidak boleh karena tidak ada kerelaan. Ya, Bu, kalau misalnya nanti dia tiba-tiba rela, lah kenapa kita menduga? Ya jangan kita menduga dong. Ya, tetapi kita harus memintanya terlebih dahulu, meminta izin, ya, meminta barang tersebut itu kita ambil manfaatnya ikhlas atau tidak. Nah, itu adalah siratam ijab qabul. Anak-anak semuanya, kalian pernah pinjam buku atau pinjam barang temannya? Pernah. Kemudian kalian pernah meminjami barang kepada temannya? Pernah. Sering. Anak itu ya. Nah, kalau kalian itu sebagai peminjam, ya, orang yang meminjam atau orang yang memberi pinjaman, maka harus memenuhi hak dan kewajibannya. Apa itu? Menyerahkan barang tersebut itu dengan cara ikhlas. Kira-kira bagi siapa? Yaitu bagi orang yang meminjami. Ya, jadi kalau misalnya kita meminjami ya kita harus ikhlas, jangan berundel di hati. Selain meminjami jadi dapat pahala, ya kan ya? Nah, barang yang dipinjam itu harus barang yang bersifat tetap, tidak didasarkan atas riba, alias tidak boleh mengambil suatu keuntungan. Lalu bagaimana pinjam? Orang yang meminjam itu kewajibannya harus menjaga barang tersebut itu dengan rasa tanggung jawab. Jam istirahat, Bu. Oh ya, sebentar ya. Nah, tinggal sebentar. Bakul esnya belum datang ya. Nah, ditunggu saja. 2. Dapat mengembalikan barang pinjaman itu dengan tepat. Ya, dan biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Dan yang terakhir, ini yang wajib kita lakukan. Selama barang itu ada di tangan peminjam, tanggung jawab itu berada pada orang yang meminjam. Nah, di sini saya akan membuat kuis. Kelihatan tidak anak-anak kuisnya? Tidak, Bu. Ya. Oh iya, bisa dilihat di LKS anak-anak. Di LKS itu ada, saya ambil di halaman 24 anak-anak. Nah, kuisnya 2 soal ya. Kuisnya 2 soal. Jika kalian bisa menjawab dengan tepat ya, maka nanti saya kasih poin tambahan. Nah, ya. Siapa nanti yang pengen es krim tak belikan, saya siap. Nah, ya. Oke. Asik. Asik ya. Yang pertama,
Andin kehabisan nasi ketika hendak makan siang. Lalu dia berinisiatif meminjam nasi dari rumah Ranti. Tapi Ranti menolak. Kenapa? Karena barang tersebut tuh jika dimakan Andin, maka habis barang tersebut. Nah, salah satu yang tidak memenuhi syarat dalam pinjam meminjam itu adalah barang tersebut tidak bersifat kekal. Apa itu artinya? Apakah A cukup bernilai atau berharga? B bisa diambil manfaatnya? C tidak rusak ketika dipinjamkan? Yang D asli milik orang yang meminjamkan. Coba siapa yang bisa menjawab? Halo? Rusak, Bu. Oh, rusak. Ya Allah, saya doakan semoga nanti itu ya alatnya bisa baik lagi ya, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Jawabannya apa ya? Aku. Bisa diambil manfaat. Kemudian ada beberapa syarat mustahir. Nah, siapa tadi mustahir? Mustahir itu adalah orang yang meminjam. Nah, syaratnya apa? Apakah benar-benar pemilik barang? Salah atau betul? Salah. Berbuat kebaikan sekehendaknya. Salah atau betul? Salah. Berusaha menjaga agar barang yang dipinjam tidak rusak. Betul. Betul sekali. Dan yang terakhir, benar-benar ya orang tersebut itu benar-benar memiliki manfaat. Ya, sehingga anak-anak dari sini kita bisa belajar bahwa ariyah itu dalam Islam hukumnya mubah, boleh, bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, dilatar belakangi yaitu dengan adanya tujuan tertentu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai peminjam? Maka kita harus amanah, disiplin, jujur ya, dan bersosial apabila kita adalah sebagai orang muslim yang memiliki barang yang orang lain tersebut itu butuh ya. Apakah kalian merasa bahagia pada siang hari ini? Alhamdulillah, senang sekali Bu bisa belajar. Iya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat anak-anak ya, bisa menjadi ilmu yang barokah. Iya, pesan saya semangat belajar, patuhi protokol kesehatan ya, sehingga kita bisa selalu sehat, bisa belajar dengan teman-temannya kembali. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dengan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.